Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang keagungan dan keutamaan surah Al-Ikhlas, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad, dan juga penjelasan sedikit tentang kandungan surat yang mulia ini. Nah, saya yakin insyaallah kita semua sudah menghafal surat ini. Bahkan anak-anak kita pun insyaallah sudah menghafal surat ini, surat Qul Huwallahu Ahad. Surat yang singkat, hanya 4 ayat saja. Surat yang pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, tapi memiliki keutamaan dan keagungan yang luar biasa. Di antara keagungan dan keutamaan surat ini, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang sahabatnya sebagai pemimpin syariah. Syariah yakni satu regu perang atau satu operasi, satu kumpulan tentara perang yang tidak dipanglimai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekelompok pasukan perang yang dipimpin oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya syariah. Tapi kalau peperangan yang langsung dipimpin oleh beliau disebut ghazwah, Jadi ghazwah dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau syariah dipimpin oleh salah seorang sahabatnya. Nah, Nabi menunjuk salah seorang sahabatnya sebagai panglima, amir untuk syariah ini. Maka setiap kali pasukan ini melakukan salat berjamaah, imamnya amir ini, panglima ini yang ditunjuk oleh Nabi, dia selalu membaca ketika mengimami salat itu, salat jahriyah, dia selalu membaca dengan surat, selalu menutup rakaatnya itu dengan surat Al-Ikhlas. Yakni setelah dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat yang lain, setelah itu ditutup, dilanjutkan surat Al-Ikhlas, kemudian ruku'. Nah, begitu seterusnya dalam setiap rakaatnya. Jadi tidak cukup satu surat, Setelah membaca surat, ditutup dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, hal ini berlanjut terus menerus begitu, sehingga para anak buahnya, para pasukan ini merasa heran dengan sikap pemimpinnya ini. Nah, sehingga setelah kembali ke Madinah, setelah syariah ini selesai melaksanakan tujuannya, misinya, mereka kembali ke Madinah. Kemudian anak buah pasukan ini, anak buah panglima ini melaporkan atau mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda kepada sahabat tadi, tanyakan kepada orang itu, tanyakan kepada laki-laki itu, kenapa dia berbuat seperti itu. Maka kemudian salah seorang bertanya kepadanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Maka apa jawabannya? Dia berkata, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat Qul Huwallahu Ahad ini sifat Ar-Rahman. Surat ini mencakup, mengandung sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad, Maha tempat bergantung semua makhluknya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang serupa atau yang semisal, setara dengan Allah Ta'ala. Ini sifat-sifat Allah. Karena itu aku mencintainya. Jadi surat ini mengandung sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Karena itu aku mencintainya. Ini jawaban laki-laki tadi. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintah lagi orang ini untuk menyampaikan satu kabar gembira kepada laki-laki tadi. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhbiruh annallaha ta'ala yuhibbuh. Kabarkan kepadanya, pada laki-laki itu, bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Karena dia mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang mengimami kaum muslimin salat di Masjid Quba. Kalau kasus yang tadi di medan perang, di luar Madinah. Sekarang peristiwa yang kedua,
seorang laki-laki dari Ansar yang menjadi imam rawatib di Masjid Quba. Masjid Quba masih masuk area kota Madinah ya. Quba tapi di luar Madinah, di perbatasan. Nah, sahabat ini yang mengimami salat di Masjid Quba ini, setiap kali beliau membaca surat di dalam salatnya, maka beliau membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Qul huwallahu ahad. Nah, setelah selesai dia membaca surat yang lain di samping surat Al-Ikhlas. Jadi kebalikannya, kalau imam yang di medan perang tadi membaca surat, setelah itu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kalau ini kebalikannya, ya, dia setiap kali membaca surat Al-Fatihah langsung membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Setelah itu baru membaca surat yang lain. Dan itu setiap rakaat, sering dia melakukan seperti ini. Maka kemudian para sahabatnya ya, para jamaah itu memberikan masukan atau memberikan masukan atau usulan kepada imam tadi, kenapa engkau selalu membaca surat Qul huwallahu ahad dan surat yang lain? Kenapa engkau tidak membaca surat yang lain saja, atau cukup surat Al-Ikhlas saja? Kenapa mesti dipadukan ya? Jadi sebaiknya engkau membaca surat tertentu, surat yang lain, atau engkau cukupkan dengan surat Al-Ikhlas saja. Tidak perlu engkau padukan ya. Maka jawaban imam ini, imam rawatib ini, dia berkata, kalau kalian suka aku imami, kalau kalian suka aku mengimami kalian, maka begini caraku. Kalau kalian tidak suka, ya aku tinggalkan, aku mengundurkan diri jadi imam. Kalau kalian suka, ini kebiasaanku ya. Tapi kalau kalian tidak berkenan, aku akan mundur, tidak jadi imam. Tapi para jamaah ini berpendapat bahwa dia laki-laki yang paling afdal di antara mereka ya. Ini orang yang paling utama ya. Mungkin paling banyak bacaan Quran, paling banyak hafalannya, paling bagus tajwidnya. Maka mereka tidak mau mengganti imam ini. Sudah, tetap imam ini saja. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, datang ke Quba ya, datang ke daerah mereka ke Quba, para jamaah masjid ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan imam kami seperti ini, wahai Rasulullah. Maka beliau langsung memanggil imam tersebut. Imamnya dipanggil oleh Nabi dan ditanya. Nabi bertanya kepadanya, ya, ya fulan, ma mana'aka an taf'al ma ya'muruka bi ashabuk, wa ma hamalaka ala luzum hadhihi surah fi kulli rak'ah. Wahai fulan, wahai sahabatku, kenapa engkau tidak kabulkan, kenapa engkau tidak turuti apa yang disarankan oleh sahabat-sahabatmu? Kenapa engkau tidak terima, tidak engkau turuti apa yang disarankan oleh para sahabatmu ya? Dan apa yang membuatmu untuk selalu membaca surat ini dalam setiap rakaat? Apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surat ini, surat Al-Ikhlas, dalam setiap rakaat? Maka sahabat itu menjawab, inni uhibbuha. Sesungguhnya aku mencintai surat ini. Aku mencintai surat ini. Karena itu aku selalu membaca dalam setiap rakaat. Maka Nabi menyampaikan kabar gembira kepada imam ini. Beliau bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Jadi Nabi merestui perbuatan sahabat yang pertama dan yang kedua, tidak mengingkari ya. Beliau bersabda, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekarang saya tidak bertanya ke teman-teman sekalian ya. Jadi dua kasus ini, dua kejadian ini terjadi dalam dua tempat yang berbeda dan berlaku terjadi untuk dua orang yang berbeda. Yang pertama seorang panglima perang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam rakaatnya, dalam salatnya, dan Nabi memberikan kabar gembira, sesungguhnya Allah mencintaimu. Karena dia mencintai surat Al-Ikhlas, maka Nabi memberi kabar gembira, sesungguhnya Allah mencintaimu. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah kepada imam Masjid Quba. Nabi menyampaikan kabar gembira kepadanya, kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Ini dua kabar gembira yang berbeda ya, untuk dua orang yang berbeda. Yang saya tanya, dari dua kabar gembira ini, mana yang lebih besar dan lebih bernilai, lebih afdal? Kabar gembira yang pertama yaitu sesungguhnya Allah mencintaimu, karena orang ini mencintai surat Al-Ikhlas. Dan kabar gembira yang kedua,
kepada imam masjid tadi, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, yang saya tanya, mana yang lebih besar di antara dua kabar gembira ini? Kabar gembira yang pertama, Allah mencintaimu, atau kabar gembira yang kedua, kecintaanmu kepada surat ini akan mengantarkanmu ke surga? Mana yang lebih besar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, kabar gembira pertama jauh lebih besar dari kabar gembira yang kedua, dan dua-duanya kabar gembira yang besar, ya. Tapi kenapa busyra, kabar gembira berupa kecintaan Allah kepada seorang hambanya, ini lebih besar daripada kabar gembira yang berupa engkau akan masuk surga? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan kabar gembira seperti ini, itu dari wahyu. Beliau berbicara karena wahyu, karena mendengar wahyu, mendapat wahyu, ya. Nah, apa alasannya kabar gembira berupa Allah mencintaimu ini lebih besar daripada kabar gembira Allah pasti memasukkanmu ke surga? Kenapa? Para ulama menjelaskan, ya, bahwa surga jannah yang arduhas samawati wal ard, surga yang seluas langit dan bumi, ya, anugerah Allah yang agung ini, itu makhluknya. Di jannah itu makhluk Allah Ta'ala. Sedangkan mahabbatullah, kecintaan Allah, itu sifatnya. Mahabbah itu salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah jauh lebih agung dari makhluknya. Sebagaimana Allah lebih agung dari makhluknya, maka sifat Allah, sifat-sifat Allah atau salah satu sifat Allah itu jauh lebih agung, lebih afdal, lebih besar dari makhluknya, ya. Ini bahkan nanti kenikmatan surga yang terbesar bagi penghuni surga itu adalah ketika memandang Allah Ta'ala, dan Allah menyatakan ridhanya, ya. Aku ridha kepada kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Nah, ungkapan ridha dari Allah kepada penghuni surga dan kecintaan Allah kepada penghuni surga, ini kenikmatan yang paling besar, lebih besar dari surga itu sendiri, ya. Dan Allah berfirman, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Ini lebih besar dari surga, ya. Kembali lagi kepada keutamaan surat ini, ya. Jadi surat yang singkat ini, tapi karena isinya tentang sifat-sifat Allah, tentang tauhid, tentang keesaan Allah Ta'ala, maka kedudukannya lebih besar. Kedudukan surat ini mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan semua surat-surat Al-Quran mulia, tapi Allah melebihkan sebagian surat dari sebagian yang lainnya. Ini hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id bercerita, ada seorang laki-laki yang mendengar seseorang salat malam dengan membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Dia adalah seorang muslim, seorang sahabat yang dia qiyamul lail, salat malam, dan dia baca dalam salat-salatnya itu surat Qul Huwallahu Ahad. Nah, kemudian laki-laki yang mendengar ini, mungkin tetangganya atau kawan dekatnya, di keesokan harinya mengadukan hal ini atau menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah laki-laki ini menganggap kecil amal kawannya ini, ya. Masa qiyamul lail satu malam sekian lama hanya membaca surat Qul Huwallahu Ahad setelah Al-Fatihah. Dia menganggap kecil amalnya ini. Maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diceritai seperti ini, Nabi berkomentar, ya. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi Allah yang nyawaku di tangannya. Jadi Nabi bersumpah untuk menghilangkan keraguan, padahal tanpa bersumpah pun para sahabat percaya, ya, menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sengaja bersumpah untuk lebih menguatkan dan menegaskan perkara ini. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang nyawaku di tangannya, sungguh surat ini, surat Qul Huwallahu Ahad, setara dengan sepertiga Al-Quran. Setara, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis tentang ini, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, diriwayatkan dari beberapa jalur sahabat yang banyak, bukan cuma satu ini. Banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Nah, para ulama berkata bahwa kedudukan surat Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, itu dari sisi pahalanya, pahala membacanya. Jadi pahala membaca surat ini setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Dan bukan berarti
bahwa seorang itu mencukupkan membaca surat Al-Ikhlas kemudian tidak membaca Al-Quran. Tidak, ya. Jadi kita diperintah untuk membaca Al-Quran karena di situ mengandung hukum-hukum, syariat, penjelasan dan sebagainya yang tidak disebut di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Jadi di dalam Al-Quran terdapat mawaid, peringatan-peringatan Allah, penjelasan tentang syariat, tentang akhbar dan sebagainya yang tidak terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh dia meninggalkan membaca Al-Quran dan mencukupkan membaca surat Qul Huwallahu Ahad saja, mengulang-ulang, ya, membaca 3 kali, kemudian cukup, saya tidak perlu mengkhatamkan Quran, cukup saya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Tidak cukup, ya. Meskipun dari segi pahalanya sebanding, ya. Jadi membaca surat Qul Huwallahu Ahad dari segi pahalanya, ajar dan jaza, itu pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sama pahalanya. Tapi bukan berarti seorang cukup membaca surat ini saja, ya. Ini juga surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran dari sisi kandungannya, dari sisi isi dan kandungannya, ya. Karena sebagaimana penjelasan Syekhul Islam bahwa surat Al-Quran itu terbagi 3, ya. Isi kandungan Al-Quran itu terbagi 3. Yang pertama tentang al-ahkam, hukum-hukum, tentang syariat, perintah, larangan, ya, hukum-hukum, ya, perintah, larangan, syariat. Dan yang kedua tentang al-wa'du wal-wa'id, kabar gembira dan juga ancaman. Al-Quran menjelaskan tentang pahala orang yang beriman, yang beramal saleh, menjelaskan tentang jannah, menjelaskan tentang rahmat Allah, ampunan Allah, kabar gembira, ya. Dan juga wa'id, peringatan, ancaman bagi orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang bermaksiat, diancam dengan neraka, dengan laknat, dengan kemurkaan Allah dan sebagainya. Dan ayat-ayat tentang al-wa'du wal-wa'id, kabar gembira dan ancaman banyak di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah al-asma' was sifat, penjelasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan ini yang paling banyak. Jadi ayat Al-Quran paling banyak berbicara soal al-asma' was sifat, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang maha tinggi. Jadi isi Al-Quran tidak keluar dari 3 ini, ya. Hukum-hukum, halal, haram, wajib, ya, perintah dan larangan, ya, ahkam, hukum-hukum, salat, zakat dan muamalah dan sebagainya, hukum. Kemudian kabar gembira dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh, dan juga ayat-ayat tentang ancaman, ya, bagi yang kafir, yang maksiat. Dan yang ketiga, menerangkan tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Nah, surat Al-Ikhlas ini, surat Qul Huwallahu Ahad, ini isinya adalah murni tentang al-asma was sifat, ya. Surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad, isinya adalah khusus tentang, fokus tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan juga menegaskan tentang tauhidullah, keesaan Allah Ta'ala. Nah, karena isi atau kandungan surat Al-Ikhlas itu tentang al-asma was sifat, maka dia setara dengan sepertiga Al-Quran dari sisi kandungannya, ya. Nah, ini penjelasan para ulama tentang maksud bahwa surat Qul Huwallahu Ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran adalah pertama dari sisi pahalanya. Pahala membaca surat ini sama dengan pahala membaca 10 juz, ya. Ini. Kemudian yang kedua, kandungan surat ini setara dengan kandungan sepertiga Al-Quran, ya. Ini. Dan Rasulullah SAW mencintai surat ini. Bukan hanya para sahabat yang mencintai surat ini, beliau yang lebih mencintai, beliau yang paling mencintai surat ini, surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu, beliau senantiasa membaca surat ini di dalam salat sunnah yang paling afdal, itu salat witir, ya. Dalam salat sunnah yang paling utama, itu salat witir, beliau selalu membaca surat ini di akhir witirnya, surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi beliau selalu membaca surat ini di penutup witirnya, dan juga di 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar bersama surat Al-Kafirun. Beliau biasa membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada 2 rakaat sebelum subuh bersama surat Al-Kafirun. Kemudian beliau juga membaca surat Qul Huwallahu Ahad ini pada setiap salat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Jadi 2 rakaat ba'diyah maghrib beliau membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada rakaat kedua. Juga beliau membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada salat sunnah tawaf. Ini selesai tawaf 7 kali, beliau salat sunnah 2 rakaat dan membaca surat ini, membaca surat Qul Huwallahu Ahad ini.
Jadi beliau senantiasa membaca surat Al-Ikhlas di banyak salat-salat sunnahnya ya, salat witir, 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat tawaf, salat sunnah tawaf. Di samping itu, beliau juga menganjurkan para sahabatnya, dan beliau setiap kali hendak tidur membaca surat ini untuk meruqyah dirinya ya. Jadi ini salah satu surat ruqyah teman-teman sekalian yang jangan ditinggalkan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendatangi tempat tidurnya, hendak tidur malam, pada setiap malam, kulla lailah, setiap malam, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, didekatkan ke mulutnya. Setelah itu beliau meniup ke dua telapak tangan ini, meniup dengan sedikit ludah ya, nafas itu tiupan yang disertai sedikit ludah halus ya, meniup ke dua telapak tangannya. Lalu beliau membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Qul huwallahu ahad, dan Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu beliau mengusapkan kedua telapak tangan itu ke kepalanya dan semua yang bisa terjangkau oleh tangannya tersebut, dimulai dari kepala dan semua yang bisa terjangkau oleh kedua tangan beliau. Dan beliau mengulangi ini, melakukan ini sebanyak 3 kali. Dan ini sunnah ya, termasuk adhkarun naum, zikir sebelum tidur, dan ruqyah. Jadi ruqyah tidak hanya dianjurkan kalau seorang itu kena serangan, kena gangguan, kena gejala, tidak. Tapi dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal pun seorang hendaknya tetap meruqyah dirinya. Jangan nunggu kalau kena guna-guna ya. Dalam keadaan sehat tetap meruqyah dirinya. Ini sunnahnya. Sunnah dari teladan kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meruqyah dirinya dengan ketiga surat ini. Jadi setiap kali hendak tidur, mengumpulkan kedua telapak tangannya, mempertemukan begini, kemudian meniup dulu ya, meniup dulu. Setelah itu membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Dilanjutkan Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Dilanjutkan Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Setelah itu mengusap ke kepalanya, mukanya, dan ke tubuhnya dari bagian depan, kemudian bagian belakang yang bisa terjangkau oleh kedua tangannya. Ini beliau lakukan setiap malam ketika hendak tidur. Ya. Dan bukan ketika hendak tidur malam saja, tapi apabila beliau merasakan sakit ya, merasakan beliau mengeluh sesuatu pada tubuhnya, rasa enggak enak badan, sakit, maka beliau melakukan seperti itu ya. Ketika beliau merasa sesuatu yang tidak sehat di tubuhnya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup, setelah itu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian beliau usap ke sekujur tubuhnya, dimulai dari kepala, dan beliau mengulangi 3 kali. Ini sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah berkata ya, maka tatkala sakit beliau sudah berat ya, ketika sakit beliau berat, ini menjelang wafatnya ya. Jadi menjelang wafatnya sakit beliau berat, dan suhu panasnya tinggi, dan beliau pening sakit sampai enggak bisa berjalan ke masjid. Beliau berjalan ke masjid dengan dipapah oleh Abbas dan Ali. Dipapah ya. Jadi beliau enggak mau ninggalin salat berjamaah. Ketika kondisinya suhunya tinggi, kepalanya pusing dengan sangat, beliau enggak mampu berjalan, beliau tetap ke masjid dengan dipapah oleh 2 orang sahabatnya, itu Al-Abbas dan Ali, tetap berjalan, tetap ke masjid. Nah, Aisyah menceritakan, dalam kondisi sakit yang berat seperti ini, aku yang membacakan ketiga surat itu ya. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan aku tiupkan ke kedua telapak tangan beliau, karena aku berharap keberkahan dari kedua telapak tangan beliau itu ya, supaya lebih berkah ya. Jadi Aisyah yang membacakan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Aisyah meniupkan ke kedua telapak tangan Nabi dan menjalankan kedua telapak tangan Nabi itu ke tubuhnya sendiri. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, ini beberapa fadilah ya, keutamaan surat Al-Ikhlas ini ya, surat yang sangat agung ini ya. Setara dengan sepertiga Al-Qur'an ya. Siapa yang mencintai surat ini, Allah mencintainya, dan Allah mengabarkan surga bagi seorang yang mencintai surat ini ya. Jadi surat ini dimuliakan oleh Allah, diutamakan di atas surat-surat yang lain karena kandungannya, karena isinya yang luar biasa ya. Ini. Nah, adapun isi dari surat ini ya, kandungan dari surat ini, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan dengan
lisanmu dan dengan hatimu, ya. Qul, katakan dengan lisanmu dan dengan sepenuh hati, dengan keyakinan di dalam hatimu. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa, Maha Satu, ya. Nah, ini penegasan dari Allah, kabar dari Allah Ta'ala bahwa Dia Maha Esa, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pembantu, tidak memiliki anak, ayah atau istri, dan tidak ada tandingan baginya sama sekali. Dia Esa dalam zatnya, ya. Dia Maha Esa. Dan prinsip ini, Qul huwallahu ahad, ini adalah tauhidullah, pengesaan Allah Ta'ala, yang untuk ini Allah mengutus, untuk mewujudkan ini Allah mengutus semua nabi dan rasulnya. Di kalimat Qul huwallahu ahad itu isinya adalah tauhid, yang untuk mewujudkan ini Allah mengutus semua nabi dan rasulnya. Dan untuk mewujudkan tauhid ini Allah menurunkan semua kitab sucinya, ya. Jadi kalimat tauhid atau keesaan Allah Ta'ala adalah asluddin, pokok dari agama, ya. Jadi pokok dari agama ini dengan syariatnya sangat banyak, ya. Jadi perintah-perintah, larangan, syariat agama ini sangat banyak sekali. Mungkin kita nggak tahu semuanya, ya. Untuk tahu saja kita belum tahu seluruh syariat ini. Tapi asal, ya, pokoknya yang paling kuat, ya, fondasinya yang paling kokoh adalah tauhidullah, mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu satu, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki saingan, tidak memiliki tandingan, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dia Esa, satu. Ini. Jadi mensucikan Allah Ta'ala dari adanya sekutu, tandingan, dan apa saja yang menyerupai atau mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini membantah dengan tegas keyakinan kaum Nasara, kaum musyrikin, dan semua penganut agama-agama selain Islam. Karena hanya Islam satu-satunya agama yang tegak di atas prinsip tauhid. Sedangkan kaum Nasara, mereka meyakini bahwa Allah itu tiga, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kufur orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu oknum pertama, ya, satu dari tiga Tuhan, ya. Allah itu thalithu thalatha, yang ketiga dari tiga Tuhan, ya. Dan mereka meyakini bahwa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebagai anak Allah, Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari keyakinan itu. Jadi kaum Nasrani meyakini Tuhan itu ada tiga. Ada Tuhan Bapa yang di surga, kata mereka, ya, Tuhan Bapa yang di surga. Ada Tuhan Bunda, itu maksudnya Maryam, ya, Tuhan Bunda Maryam. Dan ada Tuhan Anak, itu Yesus atau Isa alaihissalatu wassalam. Jadi mereka menganggap Tuhan itu ada tiga, ya. Allah membantah keyakinan ini dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah salah seorang rasul. Tidak lain, Al-Masih itu tidak lain salah seorang rasul, sebagaimana telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Sebelum Al-Masih Isa alaihissalam telah berlalu rasul-rasul yang diutus Allah dan wafat, rasul-rasul yang datang kemudian wafat, ya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunda Isa yaitu Maryam, seorang perempuan yang jujur, seorang perempuan yang siddiqah, yang sangat jujur dalam keimanannya. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya, baik Isa maupun ibundanya, keduanya biasa menyantap makanan. Ini butuh makanan, butuh, kehidupannya tidak akan bertahan langsung, tidak akan berlanjut kecuali dengan ditunjang oleh makanan dan minuman. Nah, apakah makhluk yang senantiasa butuh makan dan minum dan akan mati kalau dicegah dari makanan dan minuman, dicegah dari makanan dan minuman sekian hari, akan mati? Makhluk yang tidak bisa bertahan hidup kecuali ditunjang dengan faktor-faktor berupa makanan dan minuman, layak disembah, layak dipertuhankan, ya, sangat tidak layak, ya. Allah SWT, dia tidak butuh sesuatu pun kepada makhluknya. Dia maha kaya, maha sempurna, as-samad, ya. Karena itu dia yang satu-satunya berhak disembah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dan juga ibundanya dan semua manusia, kalau dihalangi, ya, dicegah dari makanan dan minum, akan mati. Jadi tidak akan bertahan hidup
kecuali dengan makanan dan minuman. Nah, apakah makhluk yang berhajat, butuh kepada makanan dan minuman setiap hari layak dijadikan Tuhan, disembah? Ya, tidak. Ini Allah menegaskan hujahnya. Maka Allah berfirman, "Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma unzur anna yufakun." Lihatlah ya, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, kepada kaum Nasrani, bukti-bukti keesaan kami. Lalu lihatlah bagaimana mereka tetap berpaling dari tauhid. Ini. Juga syubhatnya kaum Nasara. Ini ada debat ya. Kaum Nasrani Najran, ada utusan dari kaum Nasrani Najran. Najran di sebelah selatan Jazirah Arab. Sekitar 40 orang pendeta-pendetanya datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menyatakan masuk Islam, tapi untuk berdebat. Kemudian mereka berkata, ya, kenapa engkau mencela sahabat kami? Maksudnya Isa alaihissalam. Kenapa engkau mencela sahabat kami dan engkau mengatakan bahwa dia itu bashar, dia itu manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW, benar, dia Abdullahi wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Jawab Nasara ini, kalau benar dia manusia biasa, apakah engkau pernah melihat seseorang yang dilahirkan tanpa ayah? Mana ada manusia yang terlahir tanpa ayah? Kalau memang benar ada, tunjukkan kepadaku, ya, tunjukkan kepada kami. Adakah manusia biasa, hamba Allah, manusia yang dilahirkan tanpa ayah? Kalau ada, tunjukkan kepada kami. Siapa? Ya. Jadi syubhat mereka bahwa Isa itu anak Allah karena dia dilahirkan dari ibunya, itu Maryam, tanpa suami, tanpa seorang ayah. Berarti dia bukan manusia biasa, ya? Kalau dia manusia biasa, dia dilahirkan dari sepasang ayah dan ibu. Semua manusia dilahirkan dari pernikahan atau dari sepasang ayah dan ibu. Nah, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, hanya dari ibunda saja, dari ibunya saja. Maka itu bukti bahwa dia anak Allah. Dia anak Allah. Maka Allah menurunkan ayatnya dalam surat Al-Imran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam, perumpamaan penciptaan Isa alaihissalam di sisi Allah itu seperti perumpamaan Adam, seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Allah menciptakannya dari tanah liat. Kemudian Allah berkata kepadanya, kun, jadilah. Lalu jadi, ya, lalu tercipta Nabi Adam alaihissalam. Nah, artinya kalau kalian wahai kaum Nasara merasa heran, takjub dan kagum, ya, bahwa ada manusia yang lahir tanpa ayah, maka Nabi Adam alaihissalam tercipta tanpa ayah, tanpa ibu. Ya, Nabi Adam lebih mengagumkan. Ya, dia diciptakan Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Bagi Allah sangat mudah menciptakan baik Nabi Adam atau Nabi Isa. Sama mudahnya. Sebagaimana Allah berkuasa menciptakan Nabi Adam, manusia pertama, tanpa ayah dan ibu, maka Allah lebih mampu lagi menciptakan Nabi Isa dengan ibu saja, tanpa ayah. Apa sulitnya bagi Allah Ta'ala? Jadi, kalau kalian meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Allah karena dia dilahirkan tanpa ayah, lalu bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu? Bukankah kalian meyakini seperti itu? Kaum Nasara meyakini bahwa Nabi Adam diciptakan seperti itu, ya? Nah, ini. Jadi Allah menegakkan hujah-hujahnya kepada kaum Nasara tentang kebatilan mereka. Kebatilan bahwa Tuhan itu ada 3. Dan Allah SWT juga menegakkan bukti tentang keahadiahan Allah, keesaan Allah Ta'ala itu di alam semesta ini. Alam semesta ini bisa berjalan dengan teratur, dengan rapi, tanpa ada benturan-benturan, tanpa ada goncangan, tanpa ada kondisi yang berantakan, karena diatur oleh Rabb yang satu. Di matahari terbit dari timur ke barat terus begitu ya, rutin ya. Hujan turun, bumi berputar, tumbuh-tumbuhan, manusia diciptakan, aman begitu ya, teratur. Itu karena dikendalikan, diatur oleh Rabb yang satu. Karena Allah satu-satunya mengatur itu semua. Seandainya ada pengatur selain Allah, niscaya berantakan. Matahari, bintang-bintang, bumi berantakan semuanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun ghairullahi la fasadata." Lau kana fihima, seandainya di langit dan di bumi itu ada tuhan-tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi itu akan rusak, akan hancur, ya. Kalau ada Rabb selain Allah di alam semesta, dia hancur sudah alam semesta, ya. Karena yang ngatur 2 ya, atau lebih dari 1. Nah, keteraturan alam semesta ini ya, keharmonisan, keteraturan alam semesta ini
baik yang di langit maupun yang di bumi, ini berjalan karena diatur, dikendalikan oleh Rabb yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Dan juga Allah menegakkan keesaan Allah Ta'ala itu dalam diri kita sendiri, ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa? Bahwa Allah menjadikan manusia ini bisa bergerak dengan teratur dan harmonis karena diperintah, dikendalikan oleh hati yang satu. Allah berfirman, wa ma ja'alna li ahadin wa ma ja'alna li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Ma ja'alna li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Kami tidak menjadikan, kata Allah, bagi seorang itu dua hati di dalam jawfnya, di dalam rongga dadanya. Seandainya manusia itu memiliki dua hati, yang satu memerintah seperti ini, yang satu melarang seperti ini, bingung, ya. Manusia akan bingung, mana yang harus dituruti, ya. Karena yang mengendalikan gerak-gerik manusia itu hatinya, yang mengontrol perilaku manusia itu hatinya. Kalau manusia punya dua hati, hati yang satu mencintai ini, yang satu membencinya, maka dia harus bagaimana sikapnya, ya. Hati yang satu menyuruh seperti ini, hati yang satu mencegah, melarang dari ini. Bingung manusia, ya. Bingung dalam mengambil keputusan, ya. Karena ada dua komando, ada dua komandan di dalam dirinya. Maka sebagaimana manusia bisa melakukan semua aktivitasnya dengan lancar, dengan mudah, karena diperintah oleh satu hati. Hati yang cuma satu, ya. Begitu pula alam semesta bisa teratur, bisa harmonis, bisa berjalan, ya, langgeng sampai saat ini, sampai hari ini, karena diatur oleh Rabb yang satu. Ini sebenarnya bukti bahwa Allah itu satu, esa. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan bagi Allah Ta'ala. Nah, jadi ayat Qul huwallahu ahad ini bantahan untuk semua penganut kesyirikan, untuk semua millah, semua agama selain Islam, baik itu Nasrani, Yahudi, musyrikin, dan semua agama-agama selain Islam, ya. Ini. Nah, ini teman-teman sekalian, keagungan dan keutamaan surat Al-Ikhlas dan penjelasan sebagian dari ayat dari surat Qul huwallahu ahad ini. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin mencintai surat ini dan selalu membacanya. Dan saya lupa satu lagi. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca surat ini, surat Al-Ikhlas, bersama surat Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Jangan ditinggalkan. Ini termasuk adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang, ya. Nabi bersabda kepada sahabatnya, bacalah, ya. Ucapkanlah, ya. Sahabat itu berkata, apa yang aku ucapkan? Ucapkan, ya, kata Nabi, Qul huwallahu ahad. Katakan Qul huwallahu ahad. Dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 kali di setiap pagi dan di setiap sore. Takfika kullu syai'. Niscaya kamu akan dilindungi dari segala keburukan, ya. Niscaya dengan membaca ketiga surat ini setiap pagi dan petang, engkau akan dicukupi, dijaga dari semua keburukan, semua bahaya, semua petaka. Ya, jadi surat ini harus selalu menyertai kita. Kita harus selalu setia dengan surat ini, ya. Setiap pagi, setiap petang, ketika hendak tidur malam, ketika salat sunnah, ya, harus menjadi bacaan yang menyertai kita di setiap, baik di salat maupun di luar salat, ya. Ini. Demikian teman-teman sekalian tentang keagungan dan keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menanamkan kepada kita semua kecintaan kepada kitabnya, ya, ketundukan kepada syariatnya, dan pengagungan serta pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.